Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Minggu pertama di bulan yang baru, saya percaya Bapak Ibu Saudara mempunyai sukacita baru. Ada amin? Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami ada kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Roh-roh jahat Tuhan, roh-roh yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Amin. Kami mau rindukan Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu.
bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat kepadamu Yesus, mengerti setiap hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Kita mau sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara.
bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Yesus penuhi kami. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Kami rindukan Engkau penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Setiap kami Tuhan, siapkan dan penuhi setiap kami Yesus. Haleluya yes. Haleluya yes yes yes. Jangan kau berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Kau puaskan hatimu. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus. Ini kami Tuhan. Sama setiap kami Yesus. Yes 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 yes. Yes yes. Yes yes yes. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Datang Roh Kudus Tuhan, penuhi setiap kami Yesus. Terima kasih. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of
your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Katakan haleluya. Kami siap untuk lebih lagi muji mulakan namamu ya Yesus. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Boleh berikan senyuman yang terbaik ke samping kanan kirinya. Kita mau bersuka cita. Yes. Sebab segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Kita mau nyatakan Yesus kekuatan di hidup kita. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku akan namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, Kita mau nyatakan Yesus kekuatan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku Tuhan selamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi sorakan haleluya. Silakan buat duduk kembali. Kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Allah yang terus ada buat kami, Allah yang perkasa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah sorak-sorai kami pagi ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Setiap kami Kau antarkan di tempat ini untuk kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Bahkan pagi ini Kau izinkan kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami naikkan doa-doa kami untuk
untuk para pemimpin rohani kami. Kami doakan dan kami bawa, kami memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Abednego Rasdi, Bapak Pendeta Kartomius Sarjono, dan juga gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko dan Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Mari terus Tuhan urapan-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu terus ada buat mereka Tuhan. Para pemimpin-pemimpin rohani kami yang Kau ada di tengah-tengah kami. Dan terus Tuhan bergumul atas kami, bahkan mendoakan setiap kami. Mari Bapa, apa yang menjadi pelayanannya, apa yang menjadi beban beratnya, bahkan apa yang menjadi pergumulannya di masing-masing pelayanannya Tuhan, kami terus menyerahkan kepadamu. Karena kami tahu Allah kami Allah yang terus ada buat mereka. Pada waktu Tuhan menghadapi hal-hal yang sulit di tengah jemaat ataupun di tempat pelayanannya, kami hanya tahu bahwa Tuhan sumber kekuatan yang terus menopang para pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, terus berkati mereka dan seluruh keluarganya. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan yang akan memenuhi. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati seluruh pengurus majelis gereja di tempat ini Tuhan. Mari Bapak, kalau Tuhan sudah memilih mereka untuk ada di tengah-tengah kami menjadi pengurus majelis di gereja ini. Tuhan, ini bukan hanya dipajang, bukan hanya untuk bangga-banggaan Tuhan, tapi terus Tuhan, mari terus Engkau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, pengurus-pengurus di gereja di tempat ini untuk kami bekerja sepenuh hati kami, sehingga apa yang menjadi ide-ide kami, apa yang menjadi pemasukan setiap kami bisa mewujudkannya untuk kemajuan gereja ini Tuhan. Terus kami doakan Tuhan 5 generasi di gereja ini, dari balita sampai ke lansia, terus Tuhan kami bawa mereka ke dalam tangan kuasa. Mari terus Tuhan yang akan menghandle 5 generasi di tempat ini Tuhan. Kalau kami dibimbing di bawah pembinaan Bapak Kartomius Sarjono, mari Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami yang terus berdoa atas kami, terus berjaga-jaga atas jiwa kami. Mari Tuhan 5 generasi ini benar-benar dipersiapkan untuk menjemput Engkau, untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Karena itu Bapak, setiap kami, biarlah kami terus hidup taat akan Engkau. Kami dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan firmankan melalui Bapak Gembala kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati para panitia Natal yang sudah terbentuk beberapa bulan yang lalu Tuhan. Kami tahu ini beban yang sangat berat. Kami tahu dengan biaya yang cukup besar di tengah kondisi ekonomi negara kami yang seperti ini, bagi manusia itu sangat mustahil. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha kaya, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pada waktu kami mau mengisi amplop-amplop Natal kami, berikan hati dengan kerelaan, berikan hati untuk memberi untuk Tuhan. Walaupun Tuhan di tengah situasi yang sulit, di tengah kekurangan kami pada waktu kami memberikannya untuk Engkau, kami tahu Tuhan sudah menyediakan berkat yang lebih besar untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap panitia yang sudah mulai bekerja beberapa bulan yang lalu Tuhan, Kau juga akan terus campur tangan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan dari awal pembentukan sampai saat ini Tuhan, tinggal beberapa bulan lagi Tuhan, 1,5 bulan lagi kurang lebih Tuhan, kami menyerahkannya kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keinginan kami bukan kehendak kami yang tampak, tapi kehendak-Mu. Biarlah setiap kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Sehingga seluruh panitia Natal ini Tuhan, kami bersatu hati di dalam Engkau. Kami tidak mau dipisah-pisahkan, kami tidak mau dipecah belah oleh roh-roh intimidasi, oleh roh-roh perselisihan. Satukan kami di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Seluruh panitia Natal akan bersatu hati kompak di dalam mempersiapkan Natal kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mengangkat tangan kami. Kami rindu tempat ini menjadi besar. Kami rindu gereja kami menjadi luas. Kami rindu gereja kami menampung banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Tapi pada waktu kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah, Tuhan akan turun tangan menolong kami. Tuhan akan turun tangan menolong kami Tuhan. Tuhan mempersiapkan tempat yang terbaik, tanah yang terbaik, bangunan
yang terbaik untuk menggantikan gereja ini Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap kami, biarlah kami terus bergumul, kami terus berdoa bersatu hati seluruh jemaat-Mu. Berdoa untuk perluasan tanah gereja ini. Tepat pada waktunya, tanah di samping gereja, gudang di sebelah Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan itu menjadi milik kami GBI Gunung Padang, Tuhan terlebih dulu jamah, Tuhan terlebih dulu datang ke gudang sebelah. Dan kami imani di dalam nama Yesus, Tuhan siapkan dana yang mencukupi untuk membelinya Tuhan. Kami tidak tahu itu kapan, tapi kami hanya tahu Allah kami, Allah yang luar biasa, yang bisa memenuhi setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk pagi ini. Persiapkan kami Tuhan untuk kami duduk sehidangan dengan Engkau, menikmati tubuh dan darah-Mu. Siapkan kami Tuhan sehingga kami benar-benar layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus, karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, kami ada sampai hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Saya undang Bapak ya. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Hidupku katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup. Katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup lakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Aktifkan roh kita masing-masing menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Karena salibmu Engkau yang berkuasa sanggup memulihkan kami. Engkau yang berkuasa sanggup memberikan jawaban dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya kita akan bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Izinkan roh Tuhan yang bekerja, izinkan roh Tuhan yang berbicara, izinkan roh Tuhan menerangi hidup saudara dan saya dan kita semua. Supaya ketika benih firman Tuhan disampaikan, kita diberikan kemampuan untuk mengerti, memahaminya. Oleh karenanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku persiapkan diriku untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kami diberikan kesempatan bersama umat Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Dan tiba saatnya kami mau mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sebagai wujud kami mau berserah kepada Engkau. Kami mengangkat tangan kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti, memahaminya, serta melakukannya. Ya, firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup. Firman Tuhan itu menjadi makan rohani kami, supaya kehidupan rohani kami tetap terpelihara. Sehingga apapun tantangan badai yang kami hari-hari ini hadapi, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami pagi ini melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, serta kami mau berkata,
kami siap untuk menerima berkat Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita berkata bersama-sama. Amin. Berkat sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian berkat tos kiri kanan bilang begini, hari ini aku bersuka cita karena bisa ketemu dengan Anda, ya. Amin. Oke, tidak ada yang mukanya muram, semuanya senyum, ya. Oke, silakan duduk. Tuhan berkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Saya bersyukur karena bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu dalam ibadah kita dalam minggu pertama di bulan November ini. Berapa minggu saya tidak ada di tempat karena mendampingi istri saya membuka pelayanan di beberapa tempat pelayanan WBI, karena itu tuntutan dari Badan Pekerjaan Daerah Gereja Bethel Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Jadi saya diminta supaya mendampingi istri saya supaya bisa melakukan pelayanan, dan pelayanan itu tidak seperti di Purbalingga tapi ke desa-desa dan sebagainya. Kemudian ya samping itu saya juga berapa hari yang lalu tanggal 24 sampai tanggal 26 saya sendiri mengikuti rakerda pengurus Badan Pekerjaan Daerah karena kami terlibat dalam kepengurusan di wilayah. Saya sendiri dalam periode ini yang seyogyanya saya itu tidak terlibat dalam apa-apa, tetapi dipilih sebagai bendahara di Badan Wilayah Gereja Bethel Indonesia. Mau tidak mau ketika ada pertemuan Badan Pekerjaan Daerah Jawa Tengah, kami selalu mengikuti, minimal sekretaris dan bendahara. Jadi terlalu banyak pergi ke beberapa tempat untuk melakukan mengerjakan pelayanan. Ya, di samping itu juga ada beberapa jadwal yang juga disuruh untuk pelayanan, dan pada waktu saya pelayan di Gandrumangun itu sebetulnya bukan jadwal saya, itu sebetulnya jadwal istri saya, ya. Tetapi karena saya dulu pernah pelayanan di situ, pernah membuka pelayanan di situ, ada di Gandrumangun itu ada 2 tempat. Jadi yang meneruskan pelayanan di situ adalah anak sekolah minggu ketika saya ada di sana. Ketika dia tahu saya ada di Gandrumangun, lalu si Dayu itu bilang gini, Om Kartomio sekalian aja pelayanan di tempat saya, untuk mengingat berapa tahun yang lalu yang pernah saya ada di situ melayani. Akhirnya kami terus pergi keluar dalam beberapa minggu, ya. Tapi hari ini oleh kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan kita kembali bisa bersama di tempat ini, boleh menikmati kasih Tuhan dan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Nah, pagi ini saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Yang pagi ini kita bicara tentang hidup beriman kepada Allah. Hidup beriman kepada Allah. Ternyata saudara dikasih Tuhan, dalam bulan-bulan ini ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ternyata tidak seperti biasanya. Kok renungkan Tuhan ini kok rasanya tidak sinkron dengan suasana hati. Persiapkan ini kok firman Tuhan ini sepertinya nggak bisa memahami sama sekali. Sampai-sampai saya bilang gini, Tuhan, dalam minggu-minggu ini apa yang menjadi isi hatimu, supaya firman Tuhan yang disampaikan itu bukan hikmat manusia, bukan kemauan saya, tetapi itu hikmat Tuhan dan tuntunan Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang disampaikan itu firman Tuhan itu berlaku bukan hanya buat Bapak Ibu, tetapi terlebih dulu berlaku buat saya. Ya. Akhirnya saya dapat topik ini. Saya merenungkan, Tuhan, apa maksud balik tema ini? Nah, ternyata bertalian dengan banyak hal yang kita hadapi, khususnya dalam persiapan Natal. Dalam persiapan Natal kita sudah membentuk panitia Natal jauh-jauh hari. Kenapa dibentuk jauh-jauh hari? Supaya panitia Natal yang sudah terpilih itu nanti mempersiapkan hal-hal yang bertalian dengan persiapan Natal kita dengan baik. Tentunya bukan hanya karena kemauan kita, tapi itu semuanya tidak terlepas dari tuntunan Tuhan di dalamnya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, dari sekian tahun saya di Purbalingga sebagai gembala di tempat ini, boleh saya katakan inilah perayaan Natal kita, boleh dikatakan dananya yang cukup besar. Bagi gereja yang besar sih mungkin
80 juta itu kecil. Tetapi bagi kita gereja yang tidak tuh besar itu sesuatu yang cukup besar. Ya Pak ya? Oh, lemes banget ya. Ya. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bilang begini. Mungkin. Kondisi kayak kie. Kok Natal kok agak-agak tenang agak-agak bener dan aneh. Tempatnya juga tidak seperti biasanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terus terang saja, saya pada waktu mau mencari tempat itu juga pergumulan, ya, bahkan disurvei ada berapa tempat. Ternyata setelah dikalkulasi ternyata di beberapa tempat termasuk tahun yang lalu pun ternyata anggarannya juga besar. Dan terlalu banyak yang kita persiapkan sendiri karena tempat itu tidak mumpuni. Tahun ini kita menempatkan hotel Beraling. Kenapa di situ? Di situ kita ruangannya sudah mumpuni, kursinya sudah ada 400 sekian, sudah ada AC-nya, sudah tidak masalah dengan kebersihan dan sebagainya. Itu sudah urusan dari penginapan. Tapi yang lalu-lalu semuanya kita urus sendiri dari pihak yang kita pakai fasilitasnya. Banyak kekurangan, akhirnya biayanya juga tanpa terasa cukup besar. Tetapi puji Tuhan masih ada lebihnya kemarin. Ketua panitianya kok Hendro ya? Ada surplus dah? Mana bendahara yang kemarin? Ada lebihnya berapa? 3 juta lebih. Kalau tahun kemarin ada lebihnya, tahun ini juga kita berdoa supaya ada lebihnya, amin. Amin. Berikan tos kiri kanan bilang begini supaya ada lebihnya juga. Apa Natal kita tahun ini sekalipun jumlahnya besar. Di antara kita ada yang senyum, tapi di antara kita ada juga yang cemberut, ya, tapi enggak masalah, ya. Itu kan tanggung jawab kita semua. Amin. Inilah tema Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, yaitu hidup beriman kepada Allah. Kehidupan hari-hari ini tidak mudah, ya. Tidak mudah, baik dalam hal usaha, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan itu berimbas secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak? Betul? Kondisi ini memang tidak mudah. Kalau saya katakan tidak mudah ini bukan berarti kita lalu mengecilkan kuasa Tuhan, tidak. Ya, kondisi ini memang tidak mudah. Apalagi masalah ekonomi. Setiap saya kunjungan, setiap saya pergi ke beberapa tempat, bukan hanya di tempat kita saja, di tempat lain pun banyak keluhannya bilang begini, Pak, ekonomi sekarang tidak seperti sebelum masa pandemi. Betul. Tidak mudah, ya. Dan itu sangat berimbas langsung dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan dan sebagainya. Tetapi apapun kondisi itu, apapun keadaannya kita hadapi hari-hari ini di tengah bangsa kita hari-hari ini, termasuk di dalam pelayanan kita, termasuk dalam pekerjaan kita, kondisi ini kita tidak bisa hindari. Betul nggak? Tidak bisa kita hindari. Tapi dalam kondisi seperti ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, saudara dan saya harus tetap beriman sungguh kepada Tuhan. Amin. Rasanya masih berat banget, ya. Sekali lagi saya katakan, kondisi yang tidak mudah yang kita hadapi hari-hari ini, yang menyangkut masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lainnya, dan itu tidak bisa kita hindari karena kita masih ada di dalam dunia ini. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang tidak mudah, dalam kondisi yang berat, saya mau ingatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya harus tetap hidup beriman kepada Tuhan. Amin. Kalau saya katakan beriman kepada Tuhan, bukan berarti lalu kita berpangku tangan, lalu hanya tidur, hanya bilang Tuhan, aku hanya berserah kepada-Mu.
Bukan begitu. Saudara saya tetap beriman, tapi aktivitas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita yang hari-hari ini kita kerjakan harus tetap terus kita lakukan. Dengan kata lain, kita bekerja, tapi Alkitab juga berkata harus disertai dengan doa yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata kondisi yang tidak mudah seperti yang kita hadapi hari-hari ini, juga tokoh-tokoh Alkitab ternyata juga pernah mengalami hal itu yang tidak mudah. Ya, salah satu tokoh Alkitab ya yang saya angkat pagi ini yaitu seorang bernama Ayub. Ayub. Keluarga Ayub itu dikatakan, baca dalam pasal pertama dan kedua, Ayub orang yang saleh. Ayub itu orang yang jujur. Ayub itu keluarga yang menjauhi kejahatan. Jadi kalau menurut ukuran manusia pada umumnya, Ayub itu orang yang baik. Secara ekonomi dia orang kaya pada masanya. Orang yang mumpuni secara ekonomi. Ternyata dalam perjalanan hidupnya tidak selamanya berjalan mulus. Tidak selamanya berjalan baik. Tapi apa yang dialami oleh Ayub? Ternyata Ayub, anak-anaknya, kekayaannya, anak-anaknya mati, kekayaannya ludes. Kemudian Ayub juga diizinkan Tuhan untuk mengalami apa? Penderitaan sakit borok. Bahkan tidak cukup di situ. Ternyata orang yang terdekat dengan dirinya, orang yang sehari-hari berjalan dengan Ayub, yaitu istrinya. Istrinya bilang begini, Yub. Ada bernama Ayub di sini? Ada? Kalau nggak ada ya puji Tuhan. Tapi kalau saya bilang namanya Ayub, bukan Ayub yang ini ya, Ayub yang Alkitab. Yub. Istrinya bilang, masihkah engkau setia mengiringi Allahmu? Masihkah engkau tetap mencintai Allahmu? Masihkah engkau tetap menyembah Allahmu? Isinya bilang begini apa? Kutukilah Tuhanmu. Kemudian apa lagi? Matilah. Lalu Ayub bilang begini, kamu hanya menerima yang baik-baik saja, tapi yang tidak baik engkau tidak mau. Kalau disuruh memilih, saudara pingin yang baik-baik saja, betul nggak? Betul nggak? Ayub suruh memilih, pasti dia pingin yang baik-baik saja, maunya pasti mau yang baik-baik saja. Baik keluarganya, keluarga yang baik, kesehatannya, kesehatan yang baik, usahanya yang baik. Tapi kenyataannya Ayub diizinkan sakit borok. Tapi yang sangat menarik, di dalam pasal yang kedua bagian terakhir itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya atau perkataannya. Luar biasa. Dia tetap memiliki apa? Hatinya tetap cinta Tuhan. Hatinya tetap mengasihi Tuhan. Hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Bilang kiri kananmu, bilang begini, apapun proses hidupmu, tantangan hari ini, milik dia melekat kepada Tuhan. Kalau disuruh ingat semua kelupaan Pak, ya minimal bilang begini, hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Amin. Tetap memiliki iman sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hidup beriman kepada Allah. Apa sih itu iman? Apa itu iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan juga bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Sesuatu yang kita harapkan dan juga sesuatu yang belum kita lihat. Ukuran orang dunia, lihat dulu baru percaya. Tapi konsep Alkitab, belum lihat, belum dapat, tapi percaya. Coba, ya, itulah iman. Ya. Nah, oleh karenanya, mari kita buka dulu Alkitab.
supaya nanti dikira saya nggak baca Alkitab nanti. Buka Alkitab dulu. Ya. Oke, siap? Udah siap semua? Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Mulai dari pertama hingga ketiga, kemudian lompat ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11, ayat pertama hingga ketiga, kemudian lompat ayat ke-6. Saksi-saksi iman, perhatikan. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Kalau tidak bawa Alkitab, tidak bawa gadgetnya, lihat di depan, sudah tertolong sekali, ya. Perhatikan. Bilang seperti ini, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita lihat. Coba, sesuatu yang kita harapkan, bukti sesuatu yang belum kita lihat, itulah iman. Kemudian seterusnya, yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah terjadi oleh apa? Firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ke-6, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, apa di situ? Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang apa? Yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Berikan tahu sekiri kanan, bilang begini, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi saya katakan, iman itu selalu berbicara bukan menurut ukuran manusia kita. Tetapi iman itu selalu berbicara mengingatkan kita supaya kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu yang luar biasa. Konsep dunia nggak akan pernah nyambung. Konsep dunia selalu berkata yang kelihatan baru dia percaya. Tapi konsep Allah selalu membawa kita, apa yang kamu harapkan, apa yang belum kamu lihat, itu Tuhan sanggup memberikannya, mengadakannya buat kita. Amin. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu bahkan harus hidup beriman kepada Allah? Mengapa kita harus hidup beriman kepada Allah? Ya. Yang pertama itu adalah karena kita mengerti bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Alam semesta ini terjadi tidak otomatis, tapi ada yang mengerjakannya. Siapa yang mengerjakannya? Allah menciptakan alam semesta. Yang kedua, mengapa kita harus hidup tetap beriman kepada Allah? Yang kedua, supaya kita berkenan kepada Allah. Yang selanjutnya, mengapa kita harus hidup beriman kepada Allah? Yang ketiga, karena kita percaya bahwa Allah itu ada. Yang terakhir, kenapa kita harus hidup beriman kepada Allah? Karena ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara siap untuk menerima upah daripada Tuhan? Kasihlah Dia. Tetap berimanlah kepada Dia. Apa yang kamu harapkan sampai hari ini, apa yang kamu doakan sampai hari ini, sekalipun belum mendapat kenyataan, Tuhan mau ingatkan pada kita, tetap beriman. Nah, yang menjadi perenungan kita lebih dalam. Selanjutnya, apa sih keistimewaannya bagi kita atau bagi orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan? Nah ini, apa keistimewaannya? Apa kelebihannya? Ketika saudara dan saya itu tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun tidak mudah, sekalipun mungkin ada orang berkata begini, alah kamu jadi orang Kristen juga tetap kere, alah kamu jadi orang Kristen ke gereja dan sebagainya, kok tetap kekurangan? Dari satu sisi kita melihat orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, bahkan orang yang menentang Tuhan, hidupnya sepertinya lebih nyaman, lebih sukses dari kita. Kalau kita hanya cuma melihat sisi itunya,
Hanya karena materinya, saudara akan bisa iri hati, bisa mengalami kecemburuan sosial. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kenapa sih sekalipun susah, kenapa sih sekalipun dalam tekanan, kita tetap terus hidup beriman kepada Tuhan? Ternyata ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya bagi saudara saya atau bagi orang-orang yang sungguh hidup beriman kepada Allah? Perhatikan yang pertama. Yang pertama apa? Di situ dikatakan kita dapat mengalami yang namanya pertolongan dari Tuhan. Katakan pertolongan dari Tuhan. Saya percaya saudara dan saya ada sampai hari ini. Saya percaya saudara dan saya masih bisa ibadah sampai hari ini. Saya percaya saudara masih bisa melakukan aktivitas dan pekerjaan, aktivitas anak kita sekolah, aktivitas anak kita melakukan yang lainnya, bahkan kita masih bisa melayani. Saya percaya itu salah satu bukti bahwa hidup saudara ada di dalam pemeliharaan atau pertolongan Tuhan. Amin. Itu harus kita sadari. Sampai hari ini kita semua masih bisa mengalami pertolongan Tuhan. Terbukti aktivitas kita masih berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam Alkitab saya berikan contoh di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 13 hingga 18. Di situ menceritakan tentang pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menghadapi bukan masalah yang mudah. Pada masa pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel itu mendirikan patung lembu emas. Setiap orang yang ada di bawah kekuasaannya tanpa kecuali, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu ada di sana. Mereka harus menyembah patung lembu itu. Dikasih aba-aba, dengarkan berbagai macam musik dan sebagainya. Setelah sudah dibunyikan musik-musik itu dan sebagainya, lalu ada yang memberikan arahan dan komando. Setelah selesai, lalu mereka harus menyembah patung itu yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Setelah itu dilakukan, ternyata dilihat ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak melakukan seperti apa yang raja inginkan. Singkat cerita, mereka langsung ditangkap, lalu mereka dibuang ke dalam perapian. Ketika dibuang dalam perapian, jumlah mereka bertiga, tetapi ternyata pada waktu Raja Nebukadnezar melihat, ternyata jumlah mereka bukan bertiga, tetapi ada 4 orang. Yaitu ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Menurut pikiran manusia normal, menurut pemikiran manusia pada umumnya, ketika seseorang dilemparkan ke dalam api, otomatis orang itu apa? Terbakar. Mungkin dia tidak mati, tapi mungkin dia terbakar. Rambutnya habis dan sebagainya. Tapi kenyataannya Sadrak, Mesak, dan Abednego rambutnya utuh. Badan mereka tidak gosong. Singkat cerita, ternyata mereka mendapat pertolongan dari Tuhan. Amin. Akhirnya mereka disuruh keluar. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego saja, ketika dibuang di dalam perapian, Tuhan tidak tinggal diam. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego saja ketika dibuang perapian yang seharusnya gosong, tetapi mereka juga diselamatkan. Saya percaya Allah yang sama yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Kalau Dia sanggup menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Dia juga sanggup menyelamatkan saudara saya yang kata Allah memberikan pertolongan di kehidupan kita semuanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bilang begini, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Allah kita itu Allah yang dahsyat. Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya.
Dia sudah memberikan jalan keluar bagi kita, sekalipun kadang-kala kita tidak masuk akal dan pemikiran kita. Tapi orang yang tetap beriman kepada Allah, dia adalah orang yang istimewa. Kenapa? Karena ia tetap dapat mengalami yang namanya pertolongan dari Tuhan. Amin. Pertolongan dari Tuhan. Saya sebuah kesaksian. Saya pakai kesaksian ini buat Korudi ya. Korudi ini berapa bulan yang lalu, kalau tidak salah kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu, ketemu dengan kita, lalu minta didukung dalam doa, bahwa ingin dapat pekerjaan. Kalau bisa mungkin maju Korudi, maju aja. Sini Korudi, dia diapa-apain, tenang aja. Ya, tarik napas dulu yang panjang. Ya, tenang. Ini Korudi ini sering dengan kita, berhubung dengan pekerjaan khususnya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu minta supaya Tuhan buka jalan, supaya Tuhan berikan jalan keluar supaya mendapat pekerjaan. Hari Jumat kemarin pulang dari Jogja, pulang dari Semarang, memberikan informasi kepada saya, Om, terima kasih buat doanya. Saya sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan kedudukannya pun luar biasa. Mungkin berikan kesaksian singkat, ya, untuk usaha, oke, ya. Dia mendapatkan pekerjaan sekarang, posisinya luar biasa, ya, di kota Semarang, dan nanti bulan-bulan ini akan melakukan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kehidupannya. Kenapa saya katakan itu? Kenapa saya akan panggil Korudi ini? Karena memang waktu itu 1 bulan yang lalu memang ke rumah minta dukung doa kita, kemudian kita dukung doa kurang lebih, lalu kemarin Jumat menyampaikan bahwa apa yang telah kita doakan Tuhan nyatakan. Dengan kata lain, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya sehingga dia mendapat pekerjaan sekarang. Selamat bekerja Korudi, itu berkati ya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dia dapat pekerjaan. Saya percaya kalau Korudi saja ditolong Tuhan, yang lain pun mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Mungkin ada bilang, Om, saya tuh sudah berdoa mau dapat jodoh, tapi kok nggak ada yang connect. Om, saya mau berdoa dapat keturunan, tapi kok belum ada tanda-tanda kalau saya tuh mau dikasih anak dan sebagainya. Atau pergumulan yang lain. Waktu Tuhan tidak bisa kita mendiktenya. Kalau sudah waktu Tuhan, saudara akan terpesona. Amin. Saudara akan terheran-heran. Saudara akan terpesona. Aduh Tuhan, kok tiba-tiba kayak begini. Itu karena kalau Tuhan berikan sesuatu yang mengagetkan begitu. Ketika itu terjadi, apa yang saudara lakukan? Saudara nangis. Ternyata Tuhan dengar doa saya. Tuhan tuh mendengar. Cuman waktunya saja yang kadang-kadang tidak sinkron dengan waktu kita. Kita maunya pada waktu kita berdoa langsung dijawab Tuhan, betul nggak? Itu maunya Tuhan. Ya. Kemarin Korudi itu bilang gini, Tuhan, aku bersyukur Tuhan sudah berikan jawaban saya. Tapi aku minta Tuhan supaya jangan tinggalkan aku. Tuhan tuh nggak pernah tinggalkan kita, betul nggak? Yang sering meninggalkan Tuhan itu siapa? Kitanya. Sukses, fasilitas mumpuni, duitnya akeh. Wow, banyak orang-orang mendekat kita. Waduh, itu menggoda semuanya itu. Duit banyak juga godanya banyak. Susah juga godanya banyak. Apa? Kenapa? Mau makan sudah nggak ada, mau ini nggak ada. Aduh, susah. Kondisi itu semuanya rawan. Bisa membuat saudara dan saya itu berpaling meninggalkan Tuhan. Kondisi nyaman pun bisa membuat kita lupa dengan Tuhan. Betul nggak? Maka dari itu kalau saudara sukses, jangan lupa dengan Tuhan. Karena itu titipan Tuhan, itu berkat Tuhan. Supaya kita jangan lupa ketika kita mendapatkan keberhasilan. Jadi dalam poin yang pertama ini saya mengingatkan kepada kita, impian boleh ada, tantangan boleh ada. Apapun itu, berhubungan ekonomi kah, berhubungan dengan keluarga kah, berhubungan dengan yang lain kah.
tetap beriman sungguh kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau beriman sungguh kepada Tuhan, maka engkau bisa mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, keistimewaannya bagi orang yang hidup sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Yang kedua, hidup kita sentiasa disertai Tuhan. Hidup kita disertai Tuhan, artinya kita tidak ditinggal Tuhan sendirian. Di dalam Mazmur, kalau Bapak Ibu bisa catat ya, dalam Mazmur pasal 27 ayat 1-3 hingga ayat ke-10, di situ luar biasa ungkapan Daud, luar biasa. Ayat 1, 2 dan ketiga sangat luar biasa ya. Ayo kita baca saja supaya lebih mantap ya. Mazmur 27. Mazmur 27. Ayat pertama hingga ketiga. Lalu lompat ayat ke-10. Bilang seperti ini, perhatikan. Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Aduh, sangat luar biasa kata-kata ini ya. Lalu ayat ke-10. Perhatikan di situ, ayat ke-10 bilang begini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Aduh, luar biasa. Jadi keistimewaannya bagi orang yang hidup tetap beriman kepada Allah. Yang kedua, hidupnya selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan tidak biarkan kita tinggal sendiri. Tuhan menuntun kita, Dia selalu menyertai saudara saya. Ia tahu di saat engkau sendirian di rumah. Dia tahu di saat engkau sendirian mungkin di kamar. Ia tahu di saat engkau bergumul sendirian di tempat tersembunyi. Tuhan tahu itu. Jangan pernah bilang begini, Tuhan, di manakah engkau? Tuhan selalu dekat dengan kita. Ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kau berdoa, maka ada kehangatan yang dapat kau rasakan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Jangan pernah ngalamin sendiri. Jangan pernah bilang begini, aku nih kok sendirian terus. Tuhan selalu bersama dengan kita. Daud berkata demikian, itu sangat luar biasa. Apapun orang yang melakukan rencana kejahatan kehidupannya, ia tetap berkata, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Artinya mengerti hidupnya selalu disertai Tuhan. Dan dia tahu Tuhan siap untuk menolong dalam kehidupannya. Kalau Daud saja bilang seperti itu, saya percaya setiap kita pun bisa mengatakan hal yang sama. Amin. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam firman Tuhan, contoh dalam firman Tuhan, diberikan salah satu contoh dalam firman Tuhan, yaitu umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun, ya. Mereka dipimpin oleh Tuhan dengan tiang api dan tiang awan. Ya, dalam Keluaran pasal 13 ayat ke-17 hingga ayat ke-22. Umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, lalu mereka berjalan di padang gurun, kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Ketika mereka ada di padang gurun, ternyata Tuhan pun tidak tinggal diam. Tuhan menuntun mereka, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan apapun kebutuhan mereka selalu dicukupkan Tuhan. Artinya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang tetap beriman kepada Tuhan, dalam kondisi yang tidak mudah pun Tuhan tuh tidak pernah tinggal diam.
Dia selalu siap untuk memberikan pertolongan dan pembela kehidupan kita. Amin. Halo. Sampai hari ini saudara hidup saudara disertai Tuhan. Amin. Kesaksian anak saya. Theo berapa minggu kemarin dia telepon. Bilang begini, Pak, Theo sekarang ketika dia sudah sambil bekerja dan sebagainya. Yang dulunya teman-temannya tuh, waduh, ngumpul mereka. Ya. Setiap minggu tuh minimal 1 kali mereka pergi. Dia biasanya dijemput, diajak temannya, ya, dia ikut pergi sesuai dengan kesepakatan. Dalam minggu kemarin dia bilang, Pak, setelah sambil kerja gini, teman-teman saya mulai menjauh, jadi nggak bisa pergi lagi dengan mereka. Seperti kayak nelangsa, sepertinya aduh cuman sendiri. Saya bilang begini, yo kamu jangan berkecil hati, kamu jangan bersedih. Mungkin teman-teman tahu karena kamu habis kuliah kamu langsung kerja, waktumu sangat tidak ada, mereka tidak mau mengganggu kamu. Ya. Mungkin itu mereka lihat. Bahkan di kampus pun setelah sudah selesai kuliah kamu sudah langsung pergi. Mereka cari kamu tidak ada, mungkin itu. Jadi mereka mau mengajak kamu pun jadi mungkin tidak enak dariku. Dan kamu berkecil hati yo. Sekalipun temanmu mungkin tidak mendekat dengan kamu, kamu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Kita berdoa ya yo. Yo doa Tuhan. Berdoa supaya dia semangat. Wah setelah saya berdoa, dia bilang semangat ya yo. Semangat Pak. Tidak ada yang lain di sana, tidak ada lain Pak, nggak ada masalah yang lain Pak, cuma ini saja. Tugas-tugas kampus beres Pak. Pekerjaan ada tertutup, tidak ada Pak. Itu tandanya hidupmu disertai Tuhan. Jangan menyerah deh, semangatnya, semangat. Wah langsung. Wah. Kadang-kala kita merasa seperti itu. Kadang-kala kita merasa jauh dari orang tua. Kadang-kala kita dijauhkan oleh teman-teman kita. Bahkan mungkin kadang-kala saudara mengharapkan mungkin dukungan gembalamu, ternyata gembalamu gak datang-datang juga. Rasanya sendiri. Tapi apapun kondisimu, ingat Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ada lagu yang dulu pernah waktu kita memasuki tahun yang baru tuh, lagu apa yang Kohendor yang biasa dinyanyikan? Apa ya? Penyertaanmu sempurna. Saya itu terus terngiang-ngiang terus lagu itu. Itu sebetulnya sudah saya catat. Tapi kok ternyata kok bisa gak kecatat ya. Pada kemarin udah tak catat tuh. Masih gak dimasuk juga. Lagu itu bilang begini. Penyertaanmu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaannya itu tidak pernah lalai ke depan kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Mungkin sedang merasa sendirikah? Mungkin sedang merasa ditinggalkan orang-orang yang di dekatmu kah? Mungkin kau merasa hubunganmu dengan keluarga tidak begitu dekat kah? Antara orang tua dengan anak, kau biasanya komunikasinya baik, mungkin hari-hari agak terasa jauh. Atau hubunganmu dengan Tuhan yang sedang jauh hari-hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Kita ini adalah orang istimewa karena kita beriman kepadanya. Amin.
ketika engkau tetap beriman kepadanya, maka ia akan terus nyatakan pertolongannya bagi kita. Kedua, ketika engkau tetap berhidup beriman sungguh pada Tuhan, maka hidup saudara senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kau hadapi, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, apa keistimewaannya bagi orang yang hidup beriman kepada Tuhan? Yang ketiga, mujizat Tuhan masih terjadi atas kehidupan kita. Artinya dengan kata lain, mujizat Tuhan itu masih ada. Saudara masih mengalami mujizat Tuhan? Masih mengalami mujizat Tuhan? Waduh, walaupun banyak orang di luar, banyak tokoh-tokoh gereja juga yang bilang begini, udah mujizat Tuhan tuh udah enggak ada, zaman Tuhan Yesus yang ada, sekarang udah enggak ada. Di dalam gereja Bethel Indonesia, mujizat Tuhan sampai hari berlaku. Amin. Mujizat Tuhan tuh masih ada. Buktinya kita melihat dan mendengar orang-orang yang disembuhkan Tuhan dari sakit penyakitnya. Mereka dilepaskan dari kuasa setan, obat-obat terlarang, alkohol, pergaulan bebas. Ya. Mereka dilepaskan, mereka disembuhkan. Ada pemulihan. Itu tandanya mujizat Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kita. Asal kita tetap percaya di dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal 9 ayat 18 hingga 26. Di situ ada dua mujizat yang Tuhan lakukan, yaitu anak Yairus disembuhkan. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun juga disembuhkan. Kalau dalam Alkitab saja tertulis tentang mujizat. Ketika saudara dan saya itu baca Alkitab, berarti saudara tetap meyakini bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dan mujizat itu masih berlaku bagi kehidupan kita. Amin. Pertanyaan buat kita hari ini, apa yang kau minta pada Tuhan? Pergumulan apa yang kau minta pada Tuhan? Kita punya hak untuk meminta, tapi waktu Tuhanlah yang terjadi. Amin. Kita berdoa untuk perluasan tanah gereja ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun loh. Tapi hari-hari ini titik terang sudah ada. Oh, nggak ada jawaban, cuman ketawa doang, gimana sih? Alah, jangan. Pada doanya jerit-jerit, doanya nangis-nangis, jengking-jengking. Sudah ada tanda-tanda titik terang. Ya. Itu masih pergumulan, amin. Tapi Alkitab berkata, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kalau engkau tetap terus berdoa, saya percaya waktu Tuhan akan terjadi. Kalau waktu Tuhan sudah terjadi dan itu dijawab oleh Tuhan, saudara akan berkata apa? Saudara akan berkata, haleluya Tuhan, puji Tuhan, berarti tidak sia-sia kami berdoa selama ini, tidak sia-sia kami menangis selama ini, tidak sia-sia kami doakan puasa sampai hari ini. Ternyata waktu Tuhan, kairosnya Tuhan terjadi. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini sedang kita doakan, sedang kita lobby dulu. Seperti apa nanti kejadiannya, saudara akan dibuat terpesona kalau semuanya terjadi. Kalaupun belum waktunya, saudara, kita harus tetap berkata Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Jawaban Tuhan itu tidak hanya selamanya berkat dengan tempat yang luas, tapi tempat ini pun ada, ini sudah mujizat Tuhan, berkat Tuhan, amin. Kalau toh tidak dapat tempat yang lain, ini bisa kita renovasi. Tapi kapan? Ya tunggu tanggal mainnya saja. Ya, sempat ngomong sama Ko Hendro bilang ini, kalau kita renovasi ini anggaran pira sih? Bisa segini Pak. Lalu gimana bentuknya? Kayak gini-gini. Bila perlu kita kasih lift, kasih lift, gereja Ciling ini anak liftnya apa loh aja. Tapi karena memang karena kebutuhannya tidak bisa juga kita katakan tidak, betul nggak? Yang susah jalan, mungkin mau naik liftnya kalau di mall, di gereja kita ada lift lah nih lah, nah ini. Tinggal pencet, bisa nggak itu terjadi?
Oh, masih ragu-ragu tuh antara iya antara tidak itu. Iya, ini sih hayalan Bapak Gembala saja. Saya tuh menghayal tuh ya enggak salah. Menghayal tuh kan enggak dosa. Yang penting menghayal yang baik. Amin. Sesuatu yang baik ya sesuatu yang besar. Ya. Bahkan pada waktu pertemuan pengurus ada berapa pengurus bilang gini, bila perlu sih Pak yang cepat saja. Waduh, saya juga pingin cepat maunya. Tapi waktu Tuhan lah. Waktu Tuhan tidak pernah meleset, waktu Tuhan selalu tepat waktunya, amin. Jadi yang ketiga keistimewaannya bagi orang yang tetap hidup beriman kepada Tuhan, ia tetap bisa mengalami mujizat Tuhan sampai hari ini. Dan mujizat Tuhan masih berlaku. Oke, kita lihat video ini sebentar. Silakan. Membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Yesus benar-benar nyata. Waktu berada dalam pesawat, wanita ini dan temannya tiba-tiba berada di situasi yang sangat kacau. Badai yang mengerikan mengguncang pesawat begitu hebatnya. Penumpang berteriak, lampu pesawat padam. Saat-saat terakhir menegangkan itu, wanita ini berdoa. Suara yang berbisik kepadanya supaya mengeluarkan kameranya dan mengambil gambar ke arah jendela besar. Setelah perjalanan itu dia mencetakkan fotonya. Pria yang mencetak foto wanita itu bertanya, "Mana kamu mendapat foto ini?" Wanita itu bercerita apa yang terjadi. Pria itu menunjukkan hasil fotonya. Ternyata dalam foto itu ada sosok seorang berjubah putih berdiri di tengah badai. Sampai hari ini tidak ada yang tahu persis siapa sosok itu. Wanita ini percaya dialah Yesus yang berdiri di tengah badai, menenangkan badai sehingga seisi pesawat dapat mendarat dengan selamat. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Di tengah badai pun Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Orang yang dalam pesawat, kondisi yang sudah sangat membuat orang khawatir, cemas, pastilah sudah berbagai macam reaksi terjadi di dalamnya. Kenapa? Takut. Tapi dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada suara bilang, "Kamu ambil kameramu, lihat di jendela potret itu." Setelah dipotret, setelah dilihat ternyata apa? Tuhan ada. Sehingga semua penumpang selamat. Hari ini mungkin badai yang kita hadapi, ya. Di tengah bangsa ini sudah kita tidak bisa bicara lagi. Banyak badai, banyak masalah. Di lingkupan kota kita Purbalingga pun tidak mudah, banyak masalah. Termasuk dalam pekerjaan kita. Banyak masalah, banyak badai dalam pekerjaan kita. Tapi ingat, apapun badai itu, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Dan dia siap untuk menyatakan kuasanya dan mujizatnya bagi orang yang tetap memiliki hatinya melekat kepada Tuhan. Termasuk dalam pergumulan persiapan Natal. Saya sudah berpesan kepada panitia Natal. Bangun komunikasi. Bangun setiap bidang, bicara dengan baik. Sampaikan apa yang kita mau lakukan. Ayo, supaya nanti persiapan Natal kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Jaga perkataan kita supaya tidak melemahkan orang lain. Jaga perkataan kita supaya tidak menjatuhi orang lain. Maka dari itu kita mau terus tuntunan Tuhan dalam persiapan Natal ini. Amin. Bahkan habis ibadah nanti saya minta ketua panitia Natal harus menyampaikan yang berhubungan dengan keuangan, ya. Supaya nanti kita jadi dengan gambarannya. Ada pujian bilang begini, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, alami mujizat Tuhan dalam hidup. Amin. Yang keempat, keistimewaannya bagi orang yang hidup tetap beriman kepada Tuhan. Yang keempat adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Artinya ada pemeliharaan Allah atas hidup kita. Maka dari itu ia berkata dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 31, pasal 6 ayat ke-31, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang makanan, tentang minuman, pakaian, semuanya disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin makanan kita sampai hari ini, mungkin kebutuhan kita ngepas, pas kita butuh pas ada, masalah saudara. Mungkin bagi orang yang sudah punya deposito yang banyak mungkin ada masalah, tapi mungkin ada saudara yang bergumul, aduh mau makan aja hari ini kok susah, belum ada. Tapi kalau sampai hari ini saudara masih hidup, saudara masih ada, saudara masih sehat, gemuk-gemuk lagi ya, tambun-tambun lagi ya. Itu tandanya hidup saudara dipelihara Tuhan. Amin. Amin. Ya, buktinya makan masih 3 kali sehari. Bahkan kadang-kadang tidak masak di rumah, kalau golet makan di tempat lain. Itu tandanya apa? Saudara dipelihara Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Bahkan berkelebihan ya. Maka dari itu tetap hidup beriman kepada Tuhan. Sebagai terakhir, hiduplah beriman kepada Allah agar kita orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, hiduplah tetap beriman kepada Allah agar kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami pertolongan Tuhan, kita selalu disertai Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, dan kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan sekaligus persiapan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Persiapan perjamuan kudus kita, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dapat perjamuan kudus, silakan minta ke bagian yang mengatur perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini tadi, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh diingatkan lewat firman-Mu Tuhan. Dalam kondisi yang hari-hari ini tidak mudah di tengah-tengah bangsa kami, baik itu yang bertalian dengan masalah ekonomi, baik masalah dalam pekerjaan, baik itu masalah dalam keamanan, baik itu masalah-masalah yang lain yang begitu kompleks, yang sampai hari ini kami juga merasakan imbasnya itu. Tetapi hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, dalam kondisi yang tidak mudah ini kami tidak bisa lari dari kenyataan itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap beriman kepada Tuhan. Ketika kami tetap menaruh harapan dan iman sungguh kepada Tuhan, maka kami boleh mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Kami boleh mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan hidup kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan dalam nama Yesus. Oleh karenanya Tuhan, pagi hari ini setiap kami yang telah mendengar firman-Mu, biarlah firman Tuhan itu termaterai di hati kami, sehingga ketika kami pulang dalam ibadah ini, kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kedamaian, kami pulang membawa sebuah keyakinan bahwa kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kami, serta kami pulang membawa berkat jasmani rohani yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karenanya apapun problem dan pergumulan kami hadapi, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara punya kasih Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Persiapkan roti dan anggurnya.
agar kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati roti dan Tuhan berkati anggur ini. Supaya ketika kami makan roti dan minum anggurnya, kami ingat pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Semuanya terjadi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang sudah persiapan rotinya, angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum anggurnya. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melawan, berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh haleluya. Berikan sorak-sorai bantuan kita Yesus Kristus. Katakan engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya itu semuanya karena pimpinan Tuhan dan kuasa-Mu di dalamnya. Kami umat-Mu telah memuji menyembah-Mu. Kami juga telah mendengar isi hati-Mu, firman-Mu. Bahkan kami juga boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu oleh perjamuan kudus. Biar semuanya yang telah kami terima itu membawa kami untuk terambah mengasihi Tuhan,
tambah setia kepada Tuhan. Bahkan yang kami lakukan dalam ibadah ini, kami kembalikannya untuk hormat kembali bagi nama-Mu. Dan sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya malaikat Tuhan yang mengatur perjalanan kami, sehingga setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah, boleh berjumpa dengan keluarga kami, dan kau boleh menikmati kasih Tuhan dan berkat Tuhan baik jasmani rohani yang Tuhan curahkan buat kami berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu. Ibadah raya yang kedua nanti sore kami minta roh yang sama membimbing kami, mengurapi kami, memberkati kami, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang hidup, ibadah mendatangkan sukacita dan kemenangan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa, haleluya. Mari arahkan hatimu dan angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi ini, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati rumah tanggamu, dan memberkati pelayananmu dan pengirim akan Tuhan, dan memberkati segala aktivitas perkuliahan dan sekolah anak-anak kita semuanya. Serta Tuhan juga senantiasa memberikan perlindungannya bagi kita. Tuhan juga yang menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya ini dalam kuasa Kudus menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita dari hari lepas hari dan sampai selama-lamanya. Ia datang kedua kali kelak, dan Ia mendapat kita tetap setia di dalam ini Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.